Baik, selamat pagi Mem Novita, selaku dosen mata kuliah Account Eksekutif dan teman-teman yang terkasih. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan arahan yang telah diberikan, kami akan menjalankan role play untuk memenuhi ujian akhir Account Eksekutif Manajemen. Dengan saya sendiri, Monica, sebagai klien dari sebuah perusahaan startup penjualan biji kopi. Lalu ada Astri sebagai partner bisnis saya, kemudian Jajat sebagai account eksekutif dari agensi Advertising Renjana, beserta dengan Nadia, partner account eksekutif dari Jajat. Roleplay kami kali ini akan bercerita mengenai negosiasi untuk mempromosikan perusahaan saya dan Astri menggunakan servis dari advertising agensi Jajat dan Nadia selaku account eksekutif. Sekian perkenalan dari kami dan akan kami mulai roleplay dari kami. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Monica dan partner saya Astri. Kami memiliki sebuah perusahaan startup berupa penjualan biji kopi. Kebetulan, saya mendapat informasi dari sosial media mengenai agensi advertising Renjana. Saya berniat untuk mengiklankan serta mempromosikan produk kami untuk menambah penjualan. Apakah dari Bapak sendiri ada saran? Baik Ibu, terima kasih terutama sudah menghubungi Renjana Agensi. Dan sebelumnya saya perkenalkan nama saya Jajat Sudrajat dan rekan saya Nadia selaku account eksekutif dari Renjana Agensi. Untuk kedepannya saya akan melakukan komunikasi bersama Ibu dan akan mengkoordinasikan ke tim kreatif kami sesuai dengan kebutuhan iklan dari produk Ibu. Jika Ibu berkenan, bisa menjelaskan produk yang ingin Ibu promosikan terlebih dahulu, agar saya mendapatkan data riset yang lengkap mengenai produk yang Ibu sekarang. Oke. Jadi produk yang kami jual adalah biji kopi. Kami juga udah punya kafe di daerah Jakarta Selatan. Kami ingin mendistribusikan biji kopi ini ke kalangan pecinta kopi. Tapi kami belum tahu nih gimana caranya. Kemudian untuk budget iklan kami pun terbatas. Oh gitu Ibu. Jadi kebetulan sekali nih Bu, untuk perusahaan kami sendiri itu sudah bertahun-tahun berpengalaman untuk mengatasi case seperti ini. Seperti pelanggan yang masih bingung nih kira-kira untuk memulai bisnisnya itu pemasarannya harus seperti apa. Mungkin yang pertama kali harus Ibu lakukan itu menentukan dulu target market apa atau siapa yang pas untuk produk Ibu. Baru setelahnya kita akan bantu untuk istilahnya pasarnya seperti apa atau bagaimana cara pemasaran yang tepat untuk produk Ibu nantinya. Baru nanti di akhir kita akan menegosiasikan cost atau harga yang tepat untuk produksi produk itu sendiri ataupun pemasaran dan serta kerjasama kita gitu. Oh, baik Bu. Eh, Kami mau target market kami itu anak-anak muda yang tertarik di bidang kopi. Kira-kira apa yang bisa agensi lakukan untuk memasarkan produk kami? Oke Bu, untuk target marketnya sudah jelas ya Bu ya. Mungkin dari kami menyediakan dua pilihan promosi iklan. Yang pertama, kami menyediakan promosi iklan digital, yaitu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Lalu yang kedua adalah iklan cetak, yaitu melalui majalah, koran, banner, spanduk, dan sebagainya. Karena Ibu ingin target marketnya anak muda, mungkin saya sarankan untuk menggunakan promosi iklan digital. Mungkin ini lebih cocok. Bagaimana Bu? Untuk usaha startup dari segi biaya lebih murah dan cukup efektif karena bisa menjangkau ke seluruh kota. Bagaimana Ibu Hmm, mungkin? hmm, Hmm. Menarik. Eh, apakah bisa diberikan gambaran
kayak untuk prosesnya gitu. Oke, baik. Mungkin saya Eh, jelaskan ya, Bu ya. Jadi nanti setelah Ibu sudah deal untuk bekerja sama dengan agensi kami, saya akan langsung mengkomunikasikan keinginan Ibu dengan tim kreatif saya. Nanti akan ada strategic planner yang bisa mengadakan riset dan survei di lapangan ya mengenai produk Ibu beserta produk pesaing. Kami akan melakukan analisis SWOT ya, istilahnya ya strength, weakness-nya, opportunities-nya, and threats-nya. Jadi terhadap Ibu produknya itu untuk pesaingnya seperti apa. Setelah itu kami akan menentukan target audiens yang sesuai beserta pesan yang cocok untuk penjualan dari produk terkait. Sehingga produk mendapatkan awareness. Begitu, Bu. Hmm, apa kami bisa untuk request terhadap konten yang akan dibuat? Oh, tentu bisa Ibu. Kira-kira konten seperti apa yang Ibu dan perusahaan inginkan, Ibu? Saya ingin konten produk ini dibuat seperti film pendek begitu. Apakah bisa? Oh, kalau untuk film pendek sendiri itu tentu bisa. Cuman kembali lagi nih Bu, untuk ke budgetnya sendiri, apakah nanti sesuai dengan pembuatan produksi film pendek itu sendiri? Karena sepengalaman kami Ibu, kalau untuk pembuatan film pendek itu cukup membutuhkan biaya yang cukup tinggi, begitu. Oh, begitu ya. Kalau kami sendiri bisa menyiapkan budget sekitar 5 juta sih. Oh, kalau untuk budget 5 juta, kami kurang menyarankan Ibu untuk pembuatan film pendek. Tapi dengan budget tersebut, kita bisa alokasikan untuk pembuatan pemasaran di sosial media seperti Instagram Ads. Dan nanti untuk kontennya sendiri bisa di breakdown oleh tim kreatif kami, Ibu. Tentunya nanti sesuai budget dari perusahaan Ibu, begitu. Oke. Betul, Bu. Jika Ibu tetap ingin membuat iklan melalui pendekatan film, Ibu mungkin harus menyediakan sekitar 10-15 juta. Itu sudah termasuk pembayaran kru, alat, dan produksi. Hmm, Bagaimana Ibu Monik? Maaf ini mungkin agak terganggu ya. Halo Ibu Monik? iya, koneksinya Ya, sepertinya agak Ibu terganggu. Monik, ya. Mungkin freeze lagi, Ibu Monik. Atau mungkin Ibu Astri, bagaimana Ibu pendapatnya? Bu Asri? Oh, ini udah Hmm, bisa kelihatannya. Oh iya. Oh iya, Ibu Monik bisa mungkin tadi yang kita sampaikan bagaimana menurut Ibu Monik? eh, sepertinya terlalu mahal ya buat kami. Lebih baik kami menggunakan media yang lebih rendah harganya ya. Iya, saya sepertinya setuju. Lalu saya mau bertanya, kira-kira untuk biaya ads Instagram ini per minggu atau per bulan ya hitungannya? Kemudian Hmm. untuk jangkauannya kira-kira berapa? Kalau itu beda sih Bu, kalau nanti per minggu itu kisaran 200 sampai 1 juta rupiah. Sedangkan kalau per bulannya itu bisa sampai 2 juta sampai 3.500.000 gitu. Sedangkan untuk jangkauan akunnya sendiri itu bisa mencapai 20.000 akun per harinya. Itu menurut saya udah cukup tinggi sih Bu untuk menambah insight dari produk Ibu Hmm, gitu. Betul. Iya, karena sekarang Instagram juga sudah ada fitur Reels-nya yang bisa menyesuaikan topik dan kontennya apa. Dengan budget yang tidak terlalu banyak juga bisa menjangkau orang banyak. Trafficnya lumayan bagus, Bu. Mungkin nanti saya bisa menunjukkan data-data terkait penggunaan Instagram Ads dari iklan kami yang lain. Gimana, Bu Monik? Hmm, baik Pak. Kira-kira untuk memperjelas lagi, keuntungan apa yang bisa kami dapatkan jika kami memakai jasa dari agensi ini dengan budget yang sudah kami sediakan? Oh, tentunya banyak sekali Ibu, karena kebetulan perusahaan kami ini sudah bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan startup ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Begitu, Ibu mungkin bisa melihat ke portofolio kami, Ibu. Dan untuk
keutamaan dari perusahaan kami itu kami selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi untuk produk Ibu kami bisa pastikan untuk penjualannya akan sangat tinggi begitu dan juga pastinya lebih dikenal oleh konsumen-konsumen Ibu. Betul, Tuh. betul juga ya, betul. Apa yang dikatakan dengan Mbak Nadia, kami juga fleksibel dengan negosiasi budget dan kami pastikan tiap prosesnya yang Ibu perlu takut untuk mengeluarkan terlalu banyak biaya ya. Karena kami mengutamakan low cost, high value di agensi kami. Yang terpenting adalah kepercayaan dari Ibu terhadap kami ya. Budget yang Ibu berikan ke kami akan digunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dan memberikan dampak yang lebih baik untuk produk Ibu. Gimana Bu Monik? Baik Pak. Terima kasih atas sarannya. Sepertinya saya tertarik. Tapi lalu nih, bagaimana ya dengan biayanya? Hmm, baik. Saya akan menyesuaikan schedule meeting dengan tim kreatif untuk membahas profil produk dan strategi pemasarannya. Untuk biaya yang kami ajukan, mungkin ada di rank 5 juta sesuai dengan budget Ibu. Bagaimana, Bu? Eh, Oke, Pak. Dari yang sudah Bapak jelaskan, kami memutuskan untuk setuju dan menyerahkan proyek ini ke agensi rencana. Untuk biaya, mungkin saya bisa negosiasi lagi kah? Di rate 3,5 juta. Mungkin untuk cost produksi kami hanya bisa di 4 juta, Bu. Itu sudah termasuk biaya di Instagram Ads dan desain serta copywriting. Gimana, Bu Baik, Astrid? kalau begitu saya deal di angka 4 juta dalam 1 minggu produksi deh. Uang akan kami siapkan dan segera saya transfer ke agensi ya, Pak. Terima kasih atas saran untuk pemasaran produk kami. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu semua di sini untuk mempercayakan jasa ke kami. Nanti kalau ada Ibu yang dibutuhkan bisa langsung hubungi saya dan rekan saya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih.